Perkenalkan, nama saya Agnes Kasri Yarmino Batonis, NIM 200302060, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu mereview buku ke-14. Buku Has Sociology Progressed? Reflection of an Incidental Academic merupakan buku karya seorang penulis dan juga profesor sosiolog bernama Colin Campbell. Colin Campbell adalah profesor emeritus dalam sosiologi di University of York, di mana dia telah menjadi anggota departemen tersebut sejak didirikan pada tahun 1964. Dia adalah penulis dari setengah lusin buku dan lebih dari 100 artikel yang membahas masalah-masalah dan sosiologi agama, konsumerisme, perubahan budaya, dan teori sosiologis. Dia mungkin paling dikenal sebagai penulis The Romantic Ethnic dan The Spirit of Modern Consumerism. Sementara publikasi terkenal lainnya tentang konsumerisme termasuk The Shopping Experience dan konsumen kerajinan, budaya kerajinan dan konsumsi dalam masyarakat postmodern, jurnal budaya konsumen dalam sosiologi agama. Dia dikenal atas kontribusinya untuk bekerja pada kultus dan lingkungan kultus, juga sebagai tidak beragama, Sociology of Religion. Sementara kontribusinya terhadap teori sosiologis terbukti dalam The Myth of Social Action serta sejumlah makalah tentang Weber dan konsep tindakan dan agensi. Karya terbarunya tentang perubahan budaya adalah The Externalization of the West. Buku Sociology Progressed? Reflection of an Incidental Academic diterbitkan pertama kali pada tahun 2019 oleh Palgrave Macmillan dengan ketebalan 142 halaman. Buku ini tidak seperti buku pendidikan lainnya, tetapi buku ini ditulis lebih seperti pengalaman hidup dari Colin Campbell itu sendiri. Tetapi walaupun begitu, isi dari buku ini dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran yang baik. Melihat kembali ke tahun 60 terakhir sosiologi di Inggris, buku ini membahas pertanyaan kemajuan dalam disiplin, refleksi kritis, dan autobiografis. Campbell menawarkan wawasan baru ke dalam sejarah sosiologi dan terlihat dengan gagasan reputasi akademis. Bagaimana hal itu diukur dan apa yang dapat dikatakannya tentang kemajuan ilmiah? Has Sociology Progressed? Akan menjadi minat khusus untuk ilmu sosiologi dan calon sosiolog tertarik pada disiplin mereka di masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta para sarjana yang menemukan kemajuan akademik dan motivasi secara umum. Buku ini menghadapkan penilaian berani dan kritik terhadap keadaan sosiologi saat ini. Campbell mengambil disiplin untuk tugas untuk merendahkan nilai beasiswa dengan memprioritaskan kepentingan dan agenda penelitian yang lebih sempit dan lebih khusus. Sebaliknya, yang dibutuhkan katanya adalah agar sosiologi kembali ke perhatian intinya dengan membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Argumen ini bertentangan dengan pemikiran sosiologis terkini dan patut mendapat perhatian dari akademisi di seluruh ilmu sosial. Nicholas Gann, profesor sosiologi Universitas Warwick, Inggris. Sosiologi tidak selalu beruntung dalam hal kapasitas praktisi untuk merefleksikan kehidupan dan pencapaiannya. Has Sociology Progressed? Apakah sosiologi berkembang? Campbell memiliki posisi yang tepat untuk menjawab pertanyaan mendasar ini. Setelah mengajar dan meneliti dalam disiplin ilmu selama lebih dari setengah abad dan setelah terkemukakan di beberapa bidang sosiologi utama, menarik perhatian pembaca pada alasan mereka menjadi sosiolog, pertanyaan, definisi yang diterima dari akademi sukses dan kemajuan. Colin Campbell membagi buku Sociology Progressed? Relation of an Incidental Academic ini menjadi 9 bab
yang setiap babnya memiliki subjudulnya masing-masing. Uniknya, Chambers memberi judul dari beberapa babnya seperti judul sebuah cerita dongeng. Bab pertama dari buku ini diberi judul Wonorrow's Gamers yang dimulai dari halaman 1 sampai 15. Bab kedua diberi judul Sociolog as Each Author dimulai dari halaman 17 sampai 28. Bab ketiga diberi judul Sociological Groundhog Day dimulai dari halaman 29 sampai 40. Bab keempat diberi judul Search and Burn Sociology halaman 41 sampai 53. Bab kelima diberi judul The Deaths of Scholarship dari halaman 55 sampai 62. Bab ke-6 diberi judul The Collapse of Ivory Tower dari halaman 63 sampai 75. Bab ke-7 diberi judul Sociology as Just an Academic Pursuit dari halaman 77 sampai 88. Bab ke-8 diberi judul Sociological Groundtaking dari halaman 89 sampai 103. Dan bab ke-9 diberi judul Sociology a Work in Progress dimulai dari halaman 105 sampai 117. Pada bab pertama buku ini, Wonorrow's Gamers menetapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dieksploitasi dalam buku ini, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran dan langgeng adalah kekuatan pendorong bagi akademis. Pada bab kedua, Sosiologi as Other Order, asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu dilakukan karena prestasi umumnya diberikan pada karya yang dianggap asli, meskipun penelitian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Bab ketiga buku ini, Sociological Groundhog Day. Campbell memberi judul ini karena menurutnya sosiologi terjebak dalam semacam hari groundhog abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama tetapi sebagian besar terlupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama yang kolektif, yaitu materi yang diketahui hampir semua sosiolog. Pada bab keempat, Slash and Burn Sosiologi telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkan untuk maju. Pada bab kelima buku ini, The Death of Scholarship, kita akan mempelajari bahwa jika disiplin sosiologi ingin maju, maka dibutuhkan sarjana, jika tidak lebih peneliti. Pada buku ke-6, The Collapse of Ivory Tower akan membahas mengenai sebuah revolusi yang telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak tahun 1960-an yang mempersulit sosiolog untuk membantu kemajuan disiplin. Pada buku ke-7, Sociology as Just of an Academic Pursuit, kita dapat mengetahui bahwa sosiologi telah lama dianggap berada dalam krisis, dengan para sosiolog berulang kali menderita karena status, sifat, dan peranannya. Salah satu perselisihan utama adalah mengenai apakah menjadi sosiolog berarti seseorang harus bertujuan untuk mengubah kehidupan sosial daripada hanya menjelaskannya. Pada buku ke-8, Sociological Groundtaking, kita akan mempelajari mengenai setiap perkembangan dalam dunia sosial. 3 bentuk kemajuan yang mungkin dipertimbangkan: munculnya bidang studi baru, adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi dari para sarjana terkenal tertentu. Masalah yang pertama adalah bahwa bidang studi baru sering berubah menjadi baru dalam nama saja, sementara juga tidak selalu berfokus pada mengatasi masalah ini. Pada bab terakhir, yaitu bab ke-9, Sociology a Work in Progress, kita akan melihat bahwa memutuskan apakah suatu disiplin ilmu telah berkembang tidaklah mudah, sementara mendapatkan reputasi untuk diri sendiri dan membentuk disiplin untuk maju tampaknya tidak terkait erat. Banyak rintangan yang menghalangi kemajuan sosiologi. Beberapa di antaranya berada di luar kendali sosiolog, tetapi banyak yang tidak. Memang jika tidak ada kemajuan yang tak dicapai, itu terutama karena sedikit sosiolog yang menetapkan tujuan ini sendiri. Banyak yang telah memprioritaskan kepentingan pribadi
Mereka daripada menjawab pertanyaan teoritis yang sulit, sementara ada kecenderungan untuk mempelajari kehidupan sosial dan menambah pemahaman sosiologi. Tetapi kemajuan telah dicapai di masa lalu, mengapa sebaliknya kita mempelajari karya-karya Durkheim, Marx, dan Weber? Dan karena jika keadaan yang lebih menguntungkan akan terjadi, tidak ada alasan mengapa hal ini tidak dapat terjadi di masa depan. Demikian adalah hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.